Selamat malam, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini, bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, mau datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tuhan Yesus yang setia akan mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang datang bertobat kepadanya. Sebagai orang percaya, kita diingatkan harus berhati-hati dengan dosa. Jika kita berdosa, datanglah kepadanya, memohon ampun dan bertobat. Pengampunan dan kasih dari Tuhan sungguh luar biasa besar, dan akan membuat semua orang mengerti akan kebaikan dan kesetiaannya dari dulu, sekarang, dan sampai masa yang akan datang. Tidak pernah berubah, walaupun kita manusia terkadang tidak setia. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian. Jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Di-Kau saja perlindungan hidupku. Mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari dapat kami lewati dengan selamat. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami dalam menjalani realita kehidupan yang penuh tantangan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, menjadi sandaran untuk berharap. Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan umat-Nya, Allah yang akan mengembalakan umat-Nya, karena perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham sampai penerusnya, menunjukkan bahwa Engkau Allah yang setia dan penuh kasih, sekalipun kami umat-Mu tidak setia. Hari ini kami beribadah kepadamu, kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agung dan muliakan dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu, memohon berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kita membacakan Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5 secara responsoria. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjam uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat memahami, kuat mendalami, dan kuat melakukan kebenaran firman-Mu menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 hingga 24 yang menyatakan, sesudah itu ia bersyukur kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu
bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada malam hari ini adalah mempercayainya dalam segala keadaan. Mempercayainya dalam segala keadaan. Dan ini bertujuan untuk membedakan kehidupan orang-orang yang hidup bagi Allah dengan orang-orang yang hidup seperti pada waktu itu. Di sepanjang sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Saudara-saudara, coba kita memperhatikan doa Elia yang mengatakan, "Ya Tuhan Allahku, mengapa Engkau mendatangkan celaka ini atas janda ini? Ia sudah memberi tumpangan kepadaku, dan sekarang Engkau membunuh anaknya." Dalam ayat 20 yang sudah dibaca tadi. Doa yang menggambarkan bahwa Elia sedang menderita. Bahwa Elia penuh kesedihan. Bahwa Elia sungguh-sungguh merasakan kesedihan seorang janda. Bagaimana doa yang penuh empati. Bagaimana doa yang penuh kuasa, yang lahir dari lubuk hati, yang paling dalam dari seorang abdi Tuhan, seorang hamba Tuhan, iman yang sungguh-sungguh, maka Allah mendengar serta menjawab doa Elia, dan mujizat pun terjadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya ini bermula dari janda di Sarfat itu bertemu dengan Elia. Ia berpikir bahwa dirinya sedang mempersiapkan makanan terakhir karena sudah kehabisan makanan. Dan itu ia sediakan secukupnya hanya untuk dirinya dan anaknya. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa sebuah tindakan iman yang sederhana. Dan ia memberi makan pada seorang hamba, pada seorang abdi Allah. Dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih. Dan itu menghasilkan mujizat. Ia kembali menjadi mujizat dalam ayat 21 dan 22. Bahwa saudara-saudara, Allah mencukupkan kebutuhan kita dengan cara yang melampaui definisi-definisi atau harapan-harapan sempit kita. Tidak peduli bagaimana pahitnya keadaan kita, kita harus mencari jamahan pemeliharaan Allah. Bahwa iman adalah langkah di antara janji dan kepastian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa mujizat hanya bisa terjadi dengan iman yang kuat, yang memulai dengan sebuah tindakan yang taat. Bahkan ketika Allah melakukan mujizat dalam hidup kita, bahwa kesulitan-kesulitan kita mungkin tidak akan berakhir untuk itu. Kita perlu senantiasa terus-menerus bergantung kepada Allah dan menghadapi setiap pencobaan baru. Jelaslah bahwa janda itu memperhatikan ucapan-ucapan Allah, yang memperhatikan wajah Allah, yang memperlihatkan kepada Elia ketika ia memberi makanan kepada Elia. Itu sebuah tindak lanjutnya
Dan Elia juga memperlihatkan wajah Allah kepada janda tersebut dengan mendoakan mereka untuk saling memperhatikan wajah Allah dan melalui perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Dengan cinta kasih dan dengan empati dan saling peduli, bagaimana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang ia alami sendiri. Saudara, ini bukti bahwa seakan-akan itu pergumulan Elia. Adakah kita juga merasakan bahwa doa-doa yang kita naikkan untuk saudara-saudara kita dalam konteks COVID pandemi 19 ini adalah pergumulan dari hati kita, pergumulan dari jiwa kita, rasa empati kita yang dalam, dan rasa simpati kita yang dalam. Itu yang kita alami. Itu yang kita rasakan. Dalam pergumulan janda itu, ini menjadi pergumulan doanya Elia. Apakah kita dengan tulus? Apakah kita dengan cinta kasih? Apakah kita sungguh-sungguh beriman di dalam saling mendoakan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 melalui jam doa malam kita yang sudah kita lakukan bersama, dalam doa-doa syafaat kita, dalam doa-doa pribadi di rumah-rumah, untuk saling memberi kekuatan, untuk saling memberikan topangan, dan untuk saling memberikan penghiburan. Dengan kekuatan iman, kita berproses dan membiarkan bahwa Tuhan yang berdaulat dan Tuhanlah yang menjawab doa-doa kita. Luar biasa saudara-saudara, iman Elia dan janda Sarfat ini semakin bertambah. Dan keduanya berproses di dalam memahami kehendak Allah. Mari kita pun sungguh-sungguh berseru kepada kuasa, mujizat seperti yang terjadi jika Allah berkehendak mengabulkan doa Elia dalam penyembuhan dan juga perempuan janda di Sarfat itu. Bagi Allah, hidup manusia lebih berharga ketimbang kematiannya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara dan saya masih seperti diberi kesempatan untuk hidup. Peristiwa apapun yang kita alami, Allah berkenan untuk memulihkan. Allah berkenan untuk menyembuhkan. Asal kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepadanya dengan segenap hati. Saudara-saudara, perlihatkanlah kuasa Allah supaya banyak jiwa kita merangkul mereka. Banyak jiwa kita menangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah merasa ragu, jangan pernah merasa khawatir. Allah di dalam Kristus dan kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk lebih berharap dan mengandalkan Dia. Janda di Sarfat itu tidak hanya merasakan campur tangan Tuhan. Ia semakin mengenal kuasa Allah di dalam Elia yang adalah hamba Allah dan abdi Allah. Mari kita buat banyak orang mengenal Allah, menceritakan kebesaran kasih dan mujizat Allah di dalam Kristus melalui pribadi-pribadi kita yang diberkati Tuhan sebagai pelayan-pelayan dan abdi Allah yang setia. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Dalam ayat 24. Apa yang kita pelajari, jemaat Tuhan, dari cerita ini pada malam hari ini? Pertama, mari kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, dalam setiap keadaan, dan Dia akan bertindak dengan kuasa-Nya yang besar. Yang kedua, kita memuliakan hidup kita di setiap pergumulan dan masalah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah tawar hati dan hilang pengharapan. Ketika kita percaya mujizat itu nyata.
Dalam menghadapi situasi sekarang ini, kita harus siap dan sigap, yang tangguh, iman yang kuat, dan jangan mudah goyah. Mari kita bersikap simpati dan empati pada situasi pandemi seperti ini. Banyak yang sudah kita buktikan pelayanan kasih jemaat kita ini. Ini memperlihatkan bahwa kita itu hidup di dalam iman kepada Allah. Dan Allah itu baik, tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesetiaan kita, dalam keadaan terkapar pun, dalam keadaan berkekurangan makanan pun, dan apapun masalah-masalah hidup kita. Percayalah, Allah di dalam Kristus memberikan kepada kita selalu kekuatan yang baru. Dan jangan pernah kita meragukan kuasa Allah di dalam kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Meskipun sudah dihitung-hitung secara matematika, janda ini cukup makanan untuk anaknya, ya, ia mengambil langkah iman kita, bahwa Tuhan akan memelihara kita, melampaui segala sesuatu ya. Ini lompatan iman dari mengambil keputusan untuk bagaimana kita sikap kita yang lebih taat, yang tidak separuh-separuh hati. Sikap yang tidak setengah-setengah hati dalam pemberian kita pada Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, pemberian yang tulus di pergumulan hidup kita bersama. Janda itu perbuat kepada Elia, apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Dalam ketaatan kepada Tuhan dan kesungguhan kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan dan memberkati pelayanan dan pemberian kesaksian kita di jemaat Tuhan di sini. Saudara-saudara dipakai Allah untuk membawa umat ini, untuk mendidik umat ini, dan untuk mengajar umat ini. Bahwa Allah memilih janda Sarfat untuk membawa misi Allah karena ketaatannya dalam hidup kita. Allah juga memakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita tetap taat, mari kita saling mengasihi, dan kita sedang dipersiapkan Allah untuk maksud-maksud yang lebih besar. Allah di dalam Kristus, bahwa Allah sedang berkarya untuk meneguhkan panggilan-Nya terhadap kita, gereja dan umat-Nya. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang, melakukan peristiwa-peristiwa besar yang ajaib yang sedang Allah kerjakan melalui eksistensi hidup kita. Allah hidup berkuasa, dan benih-benih iman yang kita tumbuh kembangkan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam proses mujizat itulah Allah bekerja untuk menyatakan siapakah Allah yang sesungguhnya. Kita percaya sungguh-sungguh, kita sadar bahwa ini otoritas Allah dengan mempertahankan iman kita dan menanam benih-benih iman pada waktunya. Mujizat tetap ada dan mujizat itu nyata. Percaya sungguh-sungguh Allah di dalam Kristus beserta kita. Perhatikanlah dan kerjakanlah pilihan Allah yang Ia kerjakan bagi kita untuk menyatakan keselamatan dan karya Allah lewat mujizat yang benar-benar dinyatakan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, bekerja dan berkarya untuk melanjutkan panggilan kita bersama di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah dunia. Merangkul dan peduli dalam menyatakan keprihatinan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa dan masyarakat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih malam ini boleh mengambil bagian dalam kesempatan melayani Tuhan secara bersama-sama. Pakailah kami Tuhan bersama dengan umat-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam menyatakan perbuatan dan karya-karya besar Allah di tengah-tengah kehidupan bersama. Bapa di surga, kami pun mendoakan pelayanan persekutuan dan kesaksian kami bersama di tengah-tengah pembinaan jemaat kami ini. Biarlah Engkau memberkati masing-masing kami, keluarga dan rumah tangga kami dengan pergumulan dan di tengah-tengah banyak persoalan dan di tengah-tengah upaya menggumuli setiap masalah-masalah dalam kehidupan dan rumah tangga kami. Bapa berkenan memberikan kami kekuatan dan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas kami untuk pendidikan kami, pendidikan anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, dan untuk upaya melanjutkan kehidupan tiap-tiap hari dalam penyertaan berkat dan anugerah kasih Tuhan. Kami selalu berharap pada pertolongan-Mu. Biarlah pelayanan kami penuh dengan kekuatan yang menggairahkan dan semangat untuk membangkitkan kehidupan persekutuan dan ibadah tengah-tengah pelayanan gereja dan masyarakat untuk pekabaran Injil di mana Tuhan hadirkan gereja-gereja Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dalam kekuatan, dalam memberikan keadaan di tengah-tengah kedamaian dan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, Engkau berkenan memberkati upaya usaha bersama gereja-gereja Tuhan, tengah-tengah pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan, dalam lingkup gereja di mana Tuhan hadirkan kami, agar supaya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, tengah-tengah berlaku adil, tengah-tengah keadaan bangsa ini, pemerintah ini, pimpinan ini, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan semua yang Tuhan hadirkan dalam lembaga pemerintahan ini, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam ketulusan hati, dalam hidup jujur dan penuh damai dan sukacita. Mereka yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19 yang semakin meningkat dalam pelaksanaan pemberian vaksin dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan untuk senantiasa melangsungkan apa yang harus menjadi kami kerjakan sebagai gereja dan umat-Mu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang Tuhan tahu banyak terjangkit COVID-19 ini. Ya Tuhan, penghiburan, empati dan sukacita datang daripada-Mu. Biarlah tim medis dan para dokter, juru rawat Tuhan berkati di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Biar Tuhan berkati mereka dapat melaksanakan amanat ini dengan baik untuk kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dalam pengharapan yang teguh akan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Warga jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkenan pulihkan, kuatkan keluarga, beli makanan, minuman, dan pengobatan itu secara rutin dalam doa-doa kami. Ibu Karmelia Ciluntungan, Ibu Diaken Sulaiman, Rosal Lasamahu, Ibu Popi Rompas,
Ibu Keita, Ibu Retaka, Bapak Sukari Jantu, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asna Warati Utagaul, Ibu Asniari Pasaribu, Ibu Margarita Paat, Ibu Else Sout Oro, Ibu Erwin Matita Putih, Nunu Mete, Bapak Robert Barus, Henrik Karl Kemal, Ibu Since Olusi, Ibu Mika Sihombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Irma Siahaan, Ibu Ning Nengah, Ibu Katrin Orang, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Emawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayu Tanasale, Bapak C. Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Jenny Raintung, Penatua Freddy Marentek, dan Ibu Heni Maringka. Dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, kami menyerahkan proses pemulihan, kesembuhan, dan keluarga diberikan cinta kasih dalam merawat mereka dengan sepenuh hati. Bapa di surga, kami pun mendoakan jemaat-Mu, jemaat yang sakit, di mana Tuhan hadirkan mereka. Biar proses pemulihan pun juga terjadi dalam rahmat dan kasih Tuhan. Para lansia yang juga dalam kelemahan tubuh, dengan kekuatan dan sukacita mereka melayani, Tuhan pun memberkati mereka. Tengah-tengah kehidupan bersama, kami siap melayani Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu dan menyatakan kekuatan besar untuk kami bisa melayani-Mu dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap
ucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahi kami dengan berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu, serta membangun tubuh Kristus di dunia. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami menjadi berkat dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian.